Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Atifa dengan nomor NIM 24048. Perkenalkan, nama saya Widat Rozin dengan NIM 24052. Perkenalkan, nama saya Baik Firnana Walfirdosi dengan NIM 24056. Perkenalkan, nama saya Fika Nairul Muna dengan NIM 24067. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang apa itu kognitivisme. Apa sih kognitivisme? Kognitivisme adalah pembelajaran yang berproses pada proses mental yang mempelajari tentang memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir. Kognitivisme ada beberapa contoh tokoh, diantaranya Jean Piaget, Robert M. Gini, Jerome Werner, David Paul Ausubel. teori kognitif adalah kerangka kerja yang mendalam dan komprehensif dalam memahami bagaimana otak manusia memproses informasi, menciptakan pengetahuan, dan memperoleh pemahaman tentang dunia sekitar. Teori ini berfokus pada proses berpikir, memori, persepsi, perhatian, dan bagaimana individu belajar tentang menyelesaikan suatu masalah. Teori kognitif menekankan pada pentingnya pemahaman, interpretasi, dan seluruh pengetahuan dalam pembelajaran. Kognitivisme menurut Jean Piaget adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memahami dunia sekitarnya. Dan menurut Piaget, kita belajar menggunakan pikiran kita untuk memahami hal-hal baru. Dan proses ini terjadi melalui pengalaman secara langsung. Piaget juga mengajarkan kita bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak kecil akan lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan melalui cara permainan atau objek konkret. Piaget juga mengajarkan kita bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Misalnya, anak kecil akan lebih mudah memahami pelajaran melalui permainan daripada teori abstrak. Dan dengan cara ini, mereka bisa belajar sesuatu dengan cara pikir mereka pada tahap tertentu. Piaget mengajarkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak kecil akan lebih mudah memahami pelajaran melalui permainan daripada teori abstrak. Dan dengan cara ini, mereka bisa belajar sesuai dengan cara pikir mereka pada tahap tertentu. Piaget mengajarkan kita bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak kecil akan lebih mudah memahami pelajaran dengan melalui permainan. Menurut teori kognitif, pembelajaran terjadi ketika seorang secara aktif memproses dan mengatur informasi yang diperoleh dari sekitarnya. Proses seperti melihat, mengingat, memahami, dan menyelesaikan masalah menjadi hal utama yang diperhatikan dalam teori ini. Menurut Jean Piaget, kognitivisme ini dibagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu pada usia 0-2 tahun atau sensorik motorik. Nah, pada tahap ini anak mengenali dunia melalui inderanya seperti meraba, mencicipi, dan juga mengamati objek. Dan pada tahap ini juga adalah tahap dasar bagi mereka untuk mengenali dunia secara fisik. Dan yang kedua ini adalah pada umur 2-7 tahun atau disebut dengan praoperasional. Nah, pada tahap ini anak mampu berbicara dan juga berinteraksi bersama teman mereka, dan mereka mampu memahami konsep seperti berteman, bermain, dan juga berbagai permainan. Nah, pada usia ini imajinasi anak berkembang dengan pesat. Tahap yang ketiga yaitu umur 7-11 tahun atau dinamakan tahap operasional konkret. Pada tahap ini ditandai dengan kemampuan anak untuk berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa dalam konteks nyata. Mereka mampu memahami matematika sederhana, mengukur, dan memecahkan masalah konkret. Pada tahap keempat yaitu pada umur 12 tahun ke atas. Pada usia ini, remaja sudah mulai berpikir secara lebih abstrak, yang dimana bisa mempelajari seperti logika abstrak, etika, dan moralitas. Pada perkembangan ini, anak remaja sudah mulai berpikir kritis dengan baik. Nah, ciri-ciri aliran kognitivisme menurut Jean Piaget itu ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif anak berubah seiring dengan pertumbuhannya. Yang kedua, tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun mental. Yang ketiga, anak tidak dapat didefinisikan secara kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu melalui tahap asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Jadi, perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kematangan biologis, aktivitas, pengalaman sosial, dan ekuilibrasi.
teori kognitif sangat penting dalam pembelajaran karena yang pertama, menghargai peran peserta didik. Teori kognitif mengakui peran aktif peserta didik dalam memproses informasi, membangun pengetahuan, dan potensi setiap individu. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis. Penerapan teori kognitif mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mengambil setiap yang rasional dalam memahami dunia. Yang ketiga, memperkuat koneksi antar konsep. Dalam teori kognitif, pengetahuan dianggap sebagai struktur yang kompleks dan terkait. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada koneksi antar konsep dapat membantu peserta didik dalam membangun pemahaman yang kokoh. Yang keempat, mendorong pemahaman yang mendalam. Teori kognitif mendorong peserta didik untuk fokus pada pemahaman yang mendalami daripada sekedar menghafal informasi. Yang kelima, mengoptimalkan potensi belajar. Dengan memahami cara kerja dan proses kognitif, pendekatan pembelajaran dapat diarahkan untuk mengoptimalkan potensi belajar peserta didik. Berikut adalah contoh-contoh dari kognitivisme. Basah. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Contohnya begini, 5 dikali 5. Berarti di sini 5-nya ada 5. Maksudnya gini, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 5 kali. Ini kan masih 4, jadi tambah 1. Nah, yang dimana hasilnya 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 lagi 20. Terus ditambah lagi jadinya 25. Berarti hasilnya 25. Terus contoh yang kedua, 2 dikali 7. Yang dimana contohnya seperti kayak yang di atas ini. Berarti 7-nya ada 2 kali. 7 ditambah 7 sama dengan berapa? Berarti kan 14, saya tulis hasilnya 14. Nah terus saya akan bikin pertanyaan kepada kalian semua. 3 kali 5. Ada yang bisa jawab? Saya Bapak. Oke, Vika, ayo coba dijawab. Nah, lagi ya. Terus hasilnya berapa? Nih, benar kan, Pak? Ya, betul. Nah, selanjutnya untuk si baik kan masih belum bisa menjawab. Bapak akan kasih soal lagi untuk si baik. Ayo coba balik, hasilnya berapa? Pakai ini. Nah, terus hasilnya 9. Apakah nah, betul? ya betul, mantap. Tepat. Oke anak-anak, di sini Bapak punya uang. Yang di sini ada 1 lembar. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 lembar.
Kalian pilih yang mana? Pilih yang itu, Bapak. Kenapa pilih yang ini? Karena nilainya lebih tinggi. Yakin? Iya. Karena ini kan lebih banyak. Kenapa nggak pilih ini? Tetapi nilainya lebih tinggi. Yang biru. Jumlahnya 50.000, sedangkan yang itu 10.000. Kamu nanti kalau misalnya ulang tahun mau dikasih kado apa? Sepeda listrik atau HP? Kalau aku ya, aku lebih milih sepeda listrik sih. Kenapa? Karena aku udah punya HP dan HP ku masih layak sih buat sekarang. Kamu? Kalau aku juga lebih milih sepeda. Karena aku suka jalan-jalan. Kalau pakai sepeda, aku bisa keliling-keliling. Tapi kan itu bahaya buat kita. Enggak, karena aku udah bisa pakai. Dan orang tua aku juga ngasih. Ih, tetap bahaya. Nanti kalau misalnya ada motor yang nggak lihat-lihat kamu gimana? Kamunya nggak fokus kendaraannya gimana? Enggak, Nggak apa? aku bisa pakai. Tapi gak jauh-jauh. Palingan aku mainnya sekitar sini, sekitar komplek rumah. Atau palingan sampai depan gang. Kan tetap aja bahaya, itu juga banyak mobil. Ya, menurutku nggak apa-apa sih. Kenapa? Kalau kita hati-hati, Ya kalau kita lagi nggak hati-hati, ya makanya harus hati-hati. jadi aku harus beli HP apa? Sepeda listrik. Kalau Itu kamu- harus gini. Kamu pengennya apa? Yang kamu butuhin sekarang banget apa? Oh ya, HP ku rusak. Tapi aku juga suka jalan-jalan. Menurutku ya, kalau kamu lebih ke sepeda aja sih. Karena kalau HP menurutku kita nggak terlalu sangat penting banget gitu. Tapi aku suka main game. Kan Ya udah udah. kan juga agak negatif kan kalau keseringan. Jadi, Jalan-jalan. jadi lebih dibuat jalan-jalan aja. Ya kamu lebih baik pakai uangmu beli sepeda. Terus kalau HP kamu minta aja ke orang tua. Kalau enggak lebaran tahun Kamu kan depan. kaya. Amin ya Allah. Iya kan kalau HP kan bisa pas waktu lebaran besok gitu. Kan kita kan masih banyak sanggup. Pasti banyak Tapi yang aku lebih suka HP daripada sepeda. Ya udah, kalau begitu kamu pakai uangmu pakai beli HP. Terus sepedanya kamu minta ke orang tua. Pasti dibolehin kok karena kan emang udah. Terus kamu juga bisa ke sekolah pakai sepeda, nggak perlu diantar jemput lagi. Iya juga ya. Mm-mm. Oke deh. Thank you teman-teman. Ya bagus. Sip. Oke. Jadi kesimpulan dari kami adalah Kognitivisme menurut Jean Piaget adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memahami lingkungan sekitarnya. Dan teori kognitivisme lebih mementingkan proses daripada hasil. Menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.